menuju bade acara gitu atas di teh tausiah di Bapak Kiai Ustaz Rahmat Syukur anu ti Majelis Ta'lim MBA Jakarta waktu sinarang tempatna disumbangakeun kalayan sadaya hormat. Punten ah. Pas ke orang bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Langkung ti payun nu dipihormat kusim abdi, para ulama, para guru, asatid wa asatidah, para hujaz, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan setempat, Bapak dan Ibu serta jamaah remajanya tidak ketinggalan. Wabil khusus Uhti Ginda Aprilia, dan lebih khusus lagi untuk suami istri yang baru saja sah, karena baru tadi pagi akad nikahnya dilaksanakan, yakni untuk Adinda Pak Dila Aprilia dan Ahmad Rifai. Semoga samawa. Samawa teh naon? Sakinah mawadah warahmah. Tah geuning geus nyaho. Sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Wayahna we atuh kaganggu heula ku ngajinya malam pertama teh. Malam pertama ya teh. Ari panganten mah teh di dia di kamar keur duaan, teu ngadenge meureun nya. Ngadengen teu. Entuh. Mudah-mudahan mendengarkan. Mengapa? Karena malam pertama itu adalah malam yang tidak, satu, membosankan, dua, tidak menjemukkan. Malam pertama adalah malam yang membahagiakan. 24 jam sama. Tapi eker panganten anyar mah rasana teh lila apa sakedeung? Poho deui abi oke. Lama apa sebentar deh? Udah politik ditanya dulu. Itu jamaahnya lalu tikat itu. Tapi bagus, vokal ya. Ya, malam panjang. Terasa malam panjang. Kenapa? Karena tidak sedikit pun ada rasa duka, ada rasa sedih, kecewa. Yang ada adalah bahagia. Kan di dalam lagu qasidah dulu sih ada qasidah, sekarang mah nggak ada ya. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bagaikan ratu. Betul apa betul? Kayak udah aja nikah budak letik. Yang jawab budak letik. Iya, pokoknya malam yang membahagiakan. Nah, dalam kesempatan ini Pak Ade, Ginda, ya, sangat menyayangi, sangat cinta, sangat kasih
Namun dibalik semuanya itu tidak terduga 2 hari sebelum pulang. Saya mantau di textbooknya. Mak cenah 2 hari dari orang sarek papena ari manggas mulih kamulang ke asal. Artinya ibunya wafat. Ibunya kembali dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya antara bahagia dan sedih bercampur ya. Di sisi lain mau nikahin putrinya, ibunya meninggal, pesta pernikahan harus tetap berjalan lancar. Ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Sebab yang lain diriweukeun ku COVID-19, ku corona. Rek balik balik jadinya. Ya, kenapa? Karena protokol kesehatan masih berlaku. Apalagi Bogor ini kan lagi panas sekarang, Pak. Bogor eta Bogor mah ujen pe tina banjir, tina angin, tina ribut, tina naon, tina kaus loba Bogornya enak. Untungnya Pak Ade mah kuat jadi kepala madrasah. Bogor banyak banget itu kalau lihat di berita. Tapi saya tadi dari Jakarta ke sini kayaknya nggak ada masalah Bogor ya. Tapi kalau lihat di medsos kayaknya ramai gitu. Ramai bener Bogor tuh dengan kasus-kasus yang ada sekarang ini. Ternyata pas saya ke sini biasanya malah masyarakat tuh pakai masker KB. Mana ada yang pakai masker? Nggak ada nih. Jangan-jangan pengajian kita dibubarin nih. Tanggung jawab kan nih. Kalau yang ngelaporin dibubarin nih. Kemarin juga sama di Garut tuh, di Garut manggung beberapa tempat, satu pun jamaah nggak ada yang pakai masker. Ustadznya aja pakai masker, saya doang. Nah di sini berani, saya juga nggak pakai. Padahal bawa masker. Ya masa ngomong pakai masker ya? Coba contohin kalau ngomong pakai masker kayak apa? Kita contohin. Ibu-ibu, bapak, yuk pengajian aja. Riba, kau mau makan pakai masker kemana? Untuk ayah masih kena ayah rahmat Allah pakai masker tuh boleh kalau lagi makan, lagi tidur. Nah pengantin baru kalau pakai masker gimana itu? Ya neng. Susah buka, ya aku ngomong biar jelas. Ya, jadi kembali ke Ginda Aprilia, mudah-mudahan tabah, kuat. Saya tadi baru bikin video, udah jadi di-share tapi di episode dulu, bukan di MDA ngaji. Seorang nakerwan Hong Kong, kalau orang lain bilangnya TKW naon? Kerja wanita. Nah, tenaga kerja wanita yang puluhan tahun di Hong Kong kata Pak Ade. Orang lain mah punya sawah hektaran, sapi 120 hiji, hayam 200, soang 3, sawah, kebun, rumah. Ginda cuma punya ini Pak Ustadz, masjid. Betul ya Pak? Punya madrasah. Ini invest sekian lama di Hong Kong. Tadi ngobrol sama Pak Indra di madrasah. Justru ini yang akan menjadi keberkahan fid dunya wal akhirah. Sehingga setiap harinya di Hong Kong juga Ginda tuh mencari untuk supaya keberlangsungan madrasah Al-Bayan ini. Para gurunya, anak didiknya, orang tuanya, sehingga hubungan dengan elemen masyarakat di Hong Kong pun terjalin dengan baik. Itulah seorang Ginda Aprilia. Masih ingat gak 2 tahun yang lalu Abi nyanyi di panggung di nama madrasah Kesyukuran? Masih ingat tuh? Ente, jawab aja jujur. Dan saya juga lupa Kak. Bersyukur selalu padanya atas karunia pada kita.
yang tak pernah sirna sejak cipta alam bantuin dikit. Sejak cipta alam walau badai bergelombang menghentikan kokohnya karang, kita jangan meradang, di antara kita saling. Masa nggak bisa jawab juga yang ini? Di antara kita saling sayang. Diulang lagi. Di antara kita saling. Di antara kita saling. Di antara kita saling pendek amat. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu di tengah duka yang sangat mendalam ibunda tercintanya wafat. Kebahagiaan yang akan mengiringinya tapi dihiasi dengan duka. Putrinya yang tercinta akan menikah. Kita bisa membayangkan. Tetapi walaupun badai bergelombang yang menghentikan kokohnya karang, tetap sayang sama keluarga. Pulang juga ke kampung Pacitan. Kampung Pacitan. Cipatat. Desa Cibunian. Pamijahan, Bogor. Alhamdulillah. Semuanya itu karena Allah. Karena siapa yang memberi ujian sakit? Diulang. Siapa yang memberi ujian sakit? Pakai lagu dikit ya. Allah. Siapa yang memberi ujian senang? Allah. Siapa yang menciptakan langit bumi? Allah. Siapa yang menciptakan siang dan malam? Allah. Siapakah yang memberikan rumah kita? Allah. Oh, Allah ngasih rumah. Iya. Semua sudah karena Allah. Semua sudah karena takdir Allah. Maka bagi kedua mempelai sebelum akad nikah, walaupun tidak jadi rukun, dikuatkan lagi membaca 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. 2 kalimat syahadat ya, terutama bagi calon suami, karena di Garut masih banyak yang belum bisa baca asyhadu alla ilaha. Kata Pak Penghulu asyhadu alla, asyhadu an jadinya. Badan yang belum dikuatkan, tauhidnya harus kuat. Karena rumah tangga itu tidak mudah. Rumah tangga itu tidak gampang. Rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Karena dalam arungan kehidupannya bagaikan kapal yang sedang berlayar di lautan yang luas. Yang tiba-tiba kadang ada angin, tiba-tiba kadang ada badai. Itulah bencana, itulah cekcok, itulah ribut, itulah masalah ekonomi. Untung benar ekonomi. Masalah pekerjaan, betul. Masalah kesulitannya hidup. Ya boleh lah.
Apalagi di tengah pandemi COVID. Iya, tidak mudah ya mengarungi rumah tangga sekarang ini. Maka harus dikuatkan apanya dulu? Tauhid. Tauhid tuh. Tauhidnya la ilaha. Kuatkan fondasi iman. Ya, Neng. Mumpung nih malam pertama sebelum bermain dalam film Extra Show malam ini, kuatkan dulu iman. Ya. Kenapa? Karena nikah itu ibadah. Ibadah itu tujuannya mencapai ridho Allah. Maka syahadat insya Allah akan menguatkan. Betul ya? Betul? Betul. Nah kalau sudah tauhidnya kuat, iman yang menjadi dasarnya kuat, kokoh, maka insya Allah mengarungi hidup dalam muka bumi ini, mengarungi hidup rumah tangga ini akan kuat dari bantingan, dari ujian, dari musim. Biar nyambung sama anak kecil, karena banyak anak kecil harus nyambung ceramahnya. Biar kuat ketika ada musim. Biar kuat ketika ada uji. Biar kuat ketika sulit ekonomi. Biar kuat ketika susah Iya. Tadi ada berita tuh, suami ngacak-ngacak alat rumah tangga. Suami ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena gak ada makanan. Yang nyiapin makanan di rumah tangga siapa sih? Ibu, bener. Yang nyari buat makannya siapa? Ayah. Yang salah ibu apa ayah? Berarti ayah tidak menyediakan. Berarti ayah tidak memberi duit. Berarti ayah tidak memberi bener. Kenapa jadi yang dia ribut? Ini karena pandemi sekarang ini, Pak. Saya pembimbing haji, bapak-bapak sudah tahu. 9 bulan nganggur, Pak Ade. Dari tahun kemarin sekarang udah mau akhir November lagi. 9 bulan. Ya. Umroh hente, haji hente, manggung ceramah baru ini pun karena persahabatan. Ya. Majlis taklim di Jakarta mah belum buka sampai sekarang. Mau dagang tidak ada bakat, nawarin malu, mau nyangkul umur sudah 51. Aki-aki nyangkul. Aduh, berat sekarang. Nah, kalau tidak ada iman, bahaya hidup zaman sekarang ini. Apalagi sekarang ini, Masya Allah ya, berita sungsong tiditu video, berita iyo, cek iyo bener, cek iyo bener, cek iyo bener, cek iyo salah, cek iyo salah, cek iyo salah, cek iyo pusing, cek iyo geleng pala, kemudian rek bunuh diri. Ujungnya kan gitu hidup sekarang. Nah, rumah tangga kalau sudah kuat tauhidnya, insya Allah akan tahan banting dalam menghadapi gelombang kehidupan. Maka buat si AA hiji nasihat kahiji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu itu dengan cara yang baik. AA siapa tadi? Ahmad Rifai. Ya, buat AA Ahmad Rifai. Pergaulilah istri kita itu dengan cara yang baik, dengan cara bijaksana, dengan penuh hikmah, dengan tutur kata yang baik, ya, bekerja yang baik, memperlakukan istri dengan cara yang baik. Siapa yang memerintah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Kanjeng Nabi, Pak Ade, salah satu yang dikhawatirkan Nabi saat hujatul wada, haji perpisahan,
Ya, itu satu. Karena kalau dibuka suka nggak cukup waktu. Yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya sampai Rasulullah khutbah, ya ayyuhan nas. Artinya apa? Wahai manusia. Kitabnya khusus untuk laki-laki. Wahai laki-laki, lebih khusus lagi wahai para suami. Ittaqullah wa diyasira. Kudusiun maneh, takutlah kamu. Bin nisa sebab perempuan. Bin nisa sebab awewe. Bin nisa sebab wanita. Bin nisa karena sebab istri pamajikan. Fa inna khattumuhunna bi amanatillah, karena engkau telah mengambilnya sebagai amanah Allah. Kang Ahmad Rifai, Fadila Aprilia itu tidak hanya sekedar istri, itu jabatan dunia, tetapi amanah dari siapa adik-adik? Ibu, amanah dari Allah. Tadi pagi saya terima nikahnya dan kawinnya. Kesini apa? Sah, oh sah aja lah, sah, oke Pak, oke lah, biar gak lama, sah, udah ya. Itu saat itu maka istri menjadi nilai amanah bagi seorang suami. Yang namanya amanah kudu dijaga, yang namanya amanah kudu dirawat, yang namanya amanah kudu dilaksanakan sesuai haknya, kewajibannya, tidak boleh khianat. Tidak boleh cidra, tidak boleh jalir janji. Wastahallakum furujahunna bi kalimatillah, dan Allah telah menghalalkan kehormatannya dengan kalimah Allah itu. Ketika saya terima nikahnya dan kawinnya, Fadila Aprilia titik dengan mas kawin yang tersebut tunai, sah. Maka istri dari tiluhur sausap rambut, tihanap sausap rampal, di tengah nu ngadaplok jeung saterusna cok orang Sunamat, jadi kotor orang Sunamat, mending bahasa Indonesia aja lah ya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki menjadi halal. Baik, letik oke, belajar lah biar tahu hukum, daripada tahu dari Facebook atau dari WA malah jadi nggak benar ya. Dari ngaji insya Allah bagus. Jadi halal. Kercan nikah haram, betul? Sebelum terjadi akad nikah haram, mau pegang ke, belai ke, nguke haram. Tapi kalau sudah terjadi ijab kabul menjadi halal. Malam ini halal 100%. Neng Fadila Aprilia buat Ahmad Rifa, pakai ain. Ahmad Rifa, ain. Halal. Nah, walaupun halal, Ahmad Rifai kade laksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, yang bagian dari tadi wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri itu dengan cara yang baik ya. Kita nggak usah lihat malam ini mereka berdua ya, kita nggak usah nonton mereka berdua malam ini kita tidur lebih awal, maka ceramah pun sekian biar cepat. Loh kok pada diem? Ya, Kang Ahmad Rifai hiji mun bisa mah mandi heula ya dina kitab buku dulu aja Qurratu A'yun, jangan main gapruk kayak ayam. Kemudian wudhu, maaf nih, kebetulan malam pertama masalahnya, betul ya Bu ya? Boleh gak saya cerita ini? Kan ini pembekalan setelah nikah. Kalau yang sebelum akad nikah tadi Pak Ustaz Sutari sebelum nikah, ini mah setelah. Kebetulan saya ceramah di malam pertama. Kewajiban saya merenya lamun sika hayang kerpek itu. Aduh.
Gandeng itu hakikat gandeng kan saya. Aduh, budak letik jadi. Baiklah, mandi kalau bisa. Gak mandi gak apa-apa. Wudu dulu kalau bisa. Gak wudu gak apa-apa. Tapi kalau bisa wudu dulu pakai wangi-wangian. Ya jangan ikan duyung nanti nutup hidung kalau minyak ikan duyung ya, nyongsong ya. Ya, kemudian kamar, jelas lah kamar malam ini kan malam pertama, masih dihias kamarnya juga. Bikin seromantis mungkin kamar kita untuk bersenang-senang dengan kekasihnya yang sudah halal. Bergurau boleh, bercanda, tapi jangan berlebihan. Nah, hari mana tanya si nong si nok, jangan terlalu jujur itu memuji. Ya, canda yang sehat, gitu ya. Bahkan kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Udah sabar aja ya. Mandi, apalagi tadi? Wudu, pakai wangian. Kalau bisa sholat 2 rakaat dulu. Niat saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah doa, ya Allah berilah yang terbaik malam ini bagi kami jika Engkau menghendaki keturunan. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Atau Gusti abdi teh pasihan keturunan saya malam ieu bade ngalaksanakeun kewajiban sebagai salaki, boleh bahasa Sunda oge. Ya. Kemudian yang selanjutnya lah itu ya. Tapi sebelum selanjutnya berdoa dulu Kang Ahmad Rifai. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitani ma razaqtana. Hafal enggak ya? Enggak. Kok dipakilin sih? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitana ma razaqtana, ya Allah tebihkeun abdi tina setan. Sareng tebihkeun setan. Dina naon matak Gusti masihan rezeki ka abdi berupa keturunan. Kata para ulama kalau nggak pakai doa ini setan ikut nyangkul setan, dibantuin setan. Makanya harus baca doa. Selesai, alhamdulillahilladzi khalaqa ma abasyara. Segala puji bagi Allah, ya Allah telah menciptakan dari air yang terpancar ini menjadi manusia. Itu doa selesai hubungan. Ari ustad gitu baheula henteu. Tanya ustadnya tanya, urang ge poho baheula teh. Poho. Urang geus teu kuat atuh. Komo mandi heula. Wudu heula. Wangi-wangi lama ya. Tapi kalau bisa ini yang akan mewariskan turunan yang soleh, turunan yang soleha. Bahkan di kitab lain mah meme doa teh kecup jidat, kecup hidung. Sehingga di film-film itu hidup dan seterusnya nggak usah dijelasin lah ya, nggak usah. Karena ini kewajiban, ya. Kalau si Ahmad kasar ya, kalau Kang Ahmad Rifai nggak tahu, sementara saya ngaji sekarang gak ngasih tahu, nanti di akhirat lapor sama Allah, yang salah Ginda apa saya? Saya sebagai orang yang tahu, Pak. Bapak mah aman. Ini ya Allah saya seperti ini sehingga saya tidak mandi setelah junub, itu kan haram itu, sehingga menyebabkan ke neraka karena si Ustadz Rahmat Syukur, si Abah itu yang ceramah tidak memberitahu. Saya yang kena. Maka kita kasih tahu aja karena ini malam pertama. Itu ya Ahmad Rifai ya. Kalau bisa mandi dulu, diulang lagi. Wudu dulu. Pakai wangi-wangian, bersenda gurau. Salat sunnah 2 rakaat. Doa ya Allah berilah yang terbaik jika Engkau menghendaki keturunan kepada kami gitu. Kemudian doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibna syaiton lima razaqtana. Main. Selesai main, alhamdulillahilladzi khalaqa ma abasyara.
Minta apa nanti di WA minta ya. Iya. Habis itu wudhu lagi, cuci. Kalau bagus mandi wajib langsung. Mandi wajib, niat saya mandi wajib karena Allah. Nawaitul ghusla minal junubi, kan gitu. Lillahi ta, niat saya mandi tina hadas junub karena Allah. Hiji. Nu kadua ratakeun air ti saujung rambut nepikeun ka ujung kaki, nepikeun ka lempet-lempetna nu dekok-dekokna, cileuhna, matana dekokna cileuh, irung nu pesek, irung nu mancung, lepitna kabasuh kabeh. Lemping-lemping ceuli kabasuh kabeh. Jenggotna kabasuh, alisna kabaju, harus rata. Kenapa? Kan ini mandi wajib. Inilah cara yang dianjurkan ya oleh Islam. Salajengna kanggo menghadapi kehidupan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan selanjutnya. Ya, disinilah kehidupan sesungguhnya. Ya, kalau minggu pertama masih manja grup, masih manis manja grup, masih indah kata-katanya, pelayanannya masih tulus, ya. Begitupun laki kepada istrinya dengan sebutan yang terindah, namanya nok-nok, gak disebut nok-nok tapi yayang. Itu minggu pertama. Ya, minggu pertama istri kepada AA juga namanya Junaidi, enggak net-netnya AA. Bulan pertama masih, tahun pertama masuk 1 tahun setengah mulai lupa nok. Nah, udah mulai lupa. Ya, net udah mulai. Saya ramah cukur kur, ayam yang nyamperin. Lupa AA, lupa Nyai, lupa Neng. Kenapa? Karena mulai sifat keduanya terbuka, sifat duanya terlihat, sifat aslinya terlihat. Yang cerewet makin cerewet. Suaminya suka bohong, timbul bohong lagi, mulai cekcok. Ya, maka tadi harus kuat tauhid tadi di awal tadi. Harus kuat tauhid sebagai pondasi untuk segala macam warna ibadah yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah ada peranan suami, ada peranan istri, ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Laksanakan. Kalau sudah menjadi amanah, kita yakin bahwa istri adalah amanah, laksanakan hak dan kewajiban. Apa yang harus diberikan kepada seorang istri? Istri memberikan apa kepada suami? Kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami. Anak-anak mulai ngantuk. Betul gak? Betul gak? Tidak seperti di awal tadi, betul? Karena sudah mulai berat masalahnya, Pak. Sudah mulai berat materinya. Betul, nak? Rukun Islam yang, biar gak ngantuk, Bu. Rukun Islam yang syahadat, zakat untuk si papa, haji bagi yang siapa belum sholat, Dor. Siapa belum sholat? Siapa belum sholat? Siapa belum sholat? Siapa belum sholat? Iya. Jadi kalau kakaknya nggak sholat, nyanyi rukun Islam, nada balonku. Oke? Oke? Oke, kita nyanyi bersama? Oke? Rukun Islam yang 52. Lah katanya oke.
Sekali lagi, rukun Islam yang syahadat. Belum kompak. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Dua, siapa belum sholat? Kompak, kompak. Jadi semangat lagi, nggak ngantuk kan? Ngantuk karena masalahnya berat buat anak-anak, nggak cocok di situ. Tapi anak akres itu ya karena ustadznya ganteng ya. Ganteng nggak? Ganteng apa gendut? Nah, jujur. Yang bilang ganteng dikasih 1000. Ganteng apa gendut? Masih gendut karena 1000. Nah, kita lihat catatan dulu nih. Nih, ini kan adik-adik. Tadi ada catatan disimpan di sini nih. Kiai Haji atau Hadratus Syekh Hasim Asy'ari di dalam kitabnya Dawu Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah menjelaskan ya manfaat nikah. Kata Hadratus Syekh, 1 nih, melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Nikah itu diperintah oleh Allah, jelas ayatnya. Yang kedua, menjadi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi an-nikahu sunnati famarrat bi ba'an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, orang yang tidak senang pada sunnah maka dia bukan golonganku. Yang ketiga, dapat menundukkan pandangan, menundukkan penglihatan, menundukkan mata kita dari apa yang tidak boleh dilihat. Ya, dengan nikah menjaga kehormatan laki-laki, menjaga kehormatan perempuan, terpelihara dari kemaluan, tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Hadratus Syekh Hasim Asy'ari tentang manfaat nikah. Nah, sekarang apa yang harus dilaksanakan oleh seorang suami? Oh, ini masih berat kan? Adik-adik berat gak? Aduh, udah mulai adik-adik tak boleh nyimak nih. Dek, masih bisa nyimak deh? Bisa deh? Alhamdulillah. Ya. Laki-laki wajib memberi nafkah lahir dan batin, sandang dan pangan, minum dan makan, rumah dan piring. Terus apa lagi? Saya punya guru di Garut, Pak, ajengan. Eta nu ka pasar teh ajengan, lain ibu nyai. Nu ka pasar sambil nganggo sarung, dengan kampung. Ya. Anu mese nu belanja ka pasar dia, kadang dia nyapu, kadang dia nyuci, tapi bukan berarti harus begitu. Ini satu contoh ada ajengan di kampung guru, ya. Karena menurut beliau bahwa kalau sesungguhnya secara hakikat Islam semua kewajiban itu adalah tanggung jawab suami. Tapi kan tidak mungkin dilaksanakan oleh suami. Maka ada bagian kalau si perempuan ingin punya pahala, maka ada hak juga laksanakan. Apa itu? Taat kepada suami. Seorang istri wajib taat kepada suami. Tidak boleh durhaka kepada suami yang sudah mencari nafkah lahir batin. Maka seorang istri wajib taat. Maka kata Kanjeng Nabi, istri soleha itu idana dorta sarrotka, mun ditinggali ku salaki mata pi kabunga menyenangkan. Maka pandai-pandai jaga diri, rawat diri, berhias bukan untuk yang lain tapi untuk suami. Beli bedak untuk siapa? Untuk suami. Beli listrik untuk siapa? Untuk suami. Beri sifat untuk siapa? Untuk suami. Beri daster untuk siapa? Untuk suami. Ketika dalam kerumunan orang banyak, jaga harga suami dengan martabat istri yang santun, yang saleha,
yang akhlakul karimah, yang tetap menjaga wibawa seorang suami. Jangan mempermalukan suami kepada teman-teman. Ya, ada yang konsul ke saya, Pak Ustadz maaf, saya tuh kecewa sama suami saya. Kenapa? Letoy. Sampai konsul gitu. Emang saya dokter ahli itu kan saya bukan. Kenapa konsul? Oh, dari secara agama. Maka saya jawab, Bu, dalam kitab Uqudul ada hadisnya juga, seorang istri yang membuka aib suaminya, membuka rahasia kamarnya ke teman-teman ibu, maka selama itu ibu lakukan, malaikat melaknat untuk ibu. Penduduk langit dan bumi melaknat untuk ibu. Akhirnya Allah tidak ridho untuk ibu. Maka tidak boleh menjatuhkan tidak boleh menjatuhkan harkat martabat suami. Nah, ini yang tadi, dalam rumah tangga itu bakal pasti ada godaan, rintangan, badai dalam perjalanan. Maka saat ini kita harus siap. Jadikan orang tua teladan, jadikan guru kita teladan, jadikan orang yang dituakan jadi teladan. Konsultasi, minta nasihat sama mereka. Ketika rumah tangga ada problem, sesuai bidangnya. Curhat bukan kepada mantan pacarnya, ya Ahmad Rifat, Fadila Aprilani. Jangan sama mantan pacar, nanti diledek sama mantan pacar. Hanya terjadi lagi cilok CLBK. Nah, karena salah mencari nasihat. Nah, oleh karena itu kewajiban suami memberi nafkah, ya. Istri wajib taat kepada suami. Suami nggak ada di rumah, jaga kehormatan rumah tangga, harta anak. Itu istri yang soleh, Bahkan seorang istri kemanapun ia keluar harus atas izin suami, walaupun itu arisan, walaupun itu ngaji, walaupun itu ke majelis ta'lim. Karena kewajiban yang pokok termasuk memberikan ajaran agama tentang toharoh, tentang sholat, tentang wudhu, tentang ibadah yang lainnya. Suami itu wajib mengajarkan sebetulnya. Cuma kalau tidak mampu, wayahna suami jurungkan pamajikan ke majelis taklim. Tapi kudu pinter nyari ustad Pak ayeuna mah. Karena ngaji loba nu panas otakna ayeuna mah, beres ngaji tuh barang kawarah ka suami. Kenapa? Karena salah nyari guru. Ngaji aja belum bisa, sudah pada materi-materi tentang wawasan Islam, dunia Timur Tengah, panasnya partai politik. Ngaji aja belum bisa. Akhirnya kewajiban sehari-hari nggak tahu. Maka suami harus betul nyari guru buat istrinya tuh. Dan gurunya jelas ngajinya di mana, pesantrennya di mana, kalau kuliahnya di mana, supaya dapat ilmu istri kita tuh jelas asal-usulnya. Itu ilmu yang satu begitu. Kalau belajar dari Facebook, belajar dari WA group, belajar dari Google, gak akan ada manfaatnya. Ngaji yang benar harus ada guru. Wah, kalau ketemu perbedaan gimana Pak Ustadz? Perbedaan selama ditoleransi boleh. Ketemu orang ngajarin tidak usah kunut subuh, itu benar. Ketemu Ustadz, subuh harus kunut, benar. Nu salah mana? Ustadz anu nyalahkan kunut, jangan nu nyalahkan atau kunut, iya nu salah. Nah cuma kita harus pandai makanya mencari guru. Jangan sebab istri ngaji, habis ngaji malah ningkat bangkawarahnya kasalaki. Kenapa? Salah ngaji. Oleh karena itu alhamdulillah di Cibunian mah masih siga di Garut. Ya, masih iklimnya iklim kekampungan, ngajinya masih oyuk-oyukan, gotong royongnya masih iya. Nah, khusus ini oleh karena itu suami juga wajib mengajarkan. Bahkan istri di dalam kitab Uqudul nanti bakal lapor sama Allah, ya Allah saya nggak bisa wudhu karena suami saya nggak ngajarin. Sudah nggak ngajarin, ke majlis taklim pun saya dilarang. Akhirnya saya nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat, nggak bisa doa, nggak bisa kewajiban bagaimana hak saya kepada Allah. Maka hari ini saya serahkan kepadamu ya Allah.
Maka suami itu jadi masuk neraka sebab karena istri. Tapi kesolehan istri akan mengangkat harkat derajat suami, bahkan orang tuanya. Genda Aprilia tadi sudah digambarkan antara duka dan bahagia. Bisa dibayangkan Pak. Tapi merasakan kita tidak mungkin. Hanya Ginda yang bisa merasakan. Saya ingat cerita kisah Nabi, ya, yang tiba-tiba Nabi memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk perang. Kamu harus perang sekarang. Maka cerita sama istrinya, kemudian amanah. Salah satu amanahnya, jangan keluar rumah tanpa izin aku. Berangkatlah berperang. Nah, ketika suaminya di medan perang, ibunya sakit 4 bulan. Ukuran sekarang di dunia 4 bulan. Ngadadak lulus, ngadadak gak bisa jalan. Di naroda wae. Ibu sakit, gak nengok. Karena ingat, jangan keluar kalau suami belum memberi izin. Ibu sakit keras, gak nengok juga. Sampai ibu sakaratul maut, gak nengok juga. Sampai ibunya dikuburkan, gak nengok juga. Selesai berperang, suaminya pulang. Dilaporkanlah kepada Rasulullah hal ini. Akhirnya apa kata Nabi? Seorang ibu di alam kuburnya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah karena kesolehan seorang istri. Ini pentingnya istri itu wajib taat kepada suami. Kalau cek suami neng tong arisan, ada nama akang tidak kersono, entah maksakan doraka arisannya. RW-nya bisa dosa, RT-nya bisa dosa. Kalau nyaho pemajinya ke arisan, lakinya terido. RW-nya harus ngingetin, balik. Ibu sudah salah pikir kanan, balik. Bahkan puasa sunnah pun wajib dibatalkan. Puasa sunnah wajib dibatalkan. Sholat sunnah wajib dibatalkan. Kalau suami memerintah. Ingat gak kisah Jurej dalam kitab Dardir zaman di pesantren dulu? Ilmunya sangat tinggi, santrinya banyak, doanya selalu dikabul. Eta Jurej Pak. Sampai ibadahnya dari Cibunian pindah ke Garut, gak mau kaganggu ke gunung di Garut mau sepi, gak mau kaganggu ke orang bikin tajuk sendiri, ingin khusus dengan ibadah kepada Allah. Satu saat ibunya kangen, nyari ketemu kersolat, ujang emak kangen ke diwaro tetep sholat ungket-ungketan. Akhirnya kesal ibunya ngadoa, ya Allah, entong mautkan abi mencan ningali si Jured kena fitnah. Jangan wafatkan saya ya Allah sebelum Jured kena fitnah. Akhirnya dikabul sama Allah. Tiba-tiba ada seorang wanita Israel hamil, melendung, betul nah. Ngomong ke RW, Pak Habib tidak udahan ku si Jured. Pak RW ngomong, nah ya, cina Jured beribadah wae, ari Bapak RW cenah udah nyari ranah wae gitu cepet RW teh. Teu nyaho Jured mah gawe jeung abi. Ye buktina. Percaya RW-nya, ambil siapa? Kusur si Jured itu bohong ibadahnya. Padahal Jured tengah lakukan. Disidang di kantor RW. Bener cenah Jured mana teh ngarenahan eta. Nah, hari Pak RW abi teh datang ke mana ditajur wae abi teh. Lamun teu percaya kek lamun ngalahirkeun tanya we orok teh. Bapana saha? Singkat cerita karena kalau diceritakan sampai subuh. Kuat sampai subuh. Abi nu teu kuat Pak. Kan udah acara aja udah dipotong-potong tadi. Pas ngalahirkeun ditanya ari mana teh bapak teh saha? Itu tukang ngangon nguning cenah sanes Jured. Ngomong eta budak. Ini kan kisah sama dengan Nabi Isa alaihis salam, ada di kita. Masyarakat Nazaret waktu itu rame-rame datang ke Siti Maryam, nanya saha cenah nu ngahamilan maneh. Tanya we ka anak Siti Maryam, siapa bapakmu? Kata Nabi Isa, saya bukan anak Allah.
kedengerannya sama orang Najaret karena caronge celina Abi teh anak Allah. Padahal Nabi Isa ngomong Abi bukan anak Allah. Conge celina, conge nanti lepikeun ka ayeuna. Conge nanti lepikeun ka ayeuna. Alhamdulillah, Ginda mah tahu kegiatan saya. Alhamdulillah Pak, sudah hadir di tempat-tempat yang lahirnya semua agama. Baik Yahudi di Benteng Ratapan, saya di belakang Yahudi orang lagi nararangkot gitu. Nangkot teu abi, teu, abi mau orang Islam. Nah yang nyaho, nu dibaca naon? Ai di dia datang ke hati kan, belum ngapain kita ngiting-ngiting, pengen tahu aja. Satu saat dibuka boleh masuk, saya masuk ke dalam pada. Oh gini. Tapi ingat saya waktu di Ka'bah gini. Ibadah Yahudi di Benteng Ratapan sama orang yang di Multajam sarua. Cuma bedanya tauhid. Yang di Multajam mentauhidkan Allah, yang di Benteng Ratapan menyekutukan bedanya itu doa nangkep nama sarua kieu. Yang di Multajam di Benteng Ratapan juga sama begitu. Bahkan di Multajam loba nu leuweuheun. Narangkot nanti dina punuk awewe. Sengaja ditolakkan tuh. Allah Gusti eta bah awewe diharapna. Malaikat ge mau ngadengi doa nu maneh nganteu. Ada awewe yang ditangkot lain Multajam. Banyak yang salah sekarang haji umroh juga Pak. Berebut ke Hajar Aswad sampai ngikut orang, ngikut ini. Awewe ditangkap padahal bukan salakina, haram semua dilakukan sekarang. Maka satu saat saya cerita, pantes ayah si Covid. Mungkin termasuk saya sebagai pembimbing haji mungkin peringatan. Dulu saya dosen Trisakti, 5 kampus saya ngajar dosen Badet. Karir saya dari guru TK Islam, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, semua pernah ngajar. Kenapa keluar dari Trisakti Ustaz? Karena bisnis travel menjanjikan tidak mungkin bangkrut sampai hari kiamat. Pede keluar jadi dosen saya, maka PNS gak selesai. November tahun kemarin sampai sekarang kan? Iya. Ternyata hitungan kita salah Pak. Ka'bah kosong gara-gara si Covid. Kuburan Nabi kosong gara-gara si Covid. Raudhah kosong gara-gara si Covid. Kantor tutup gara-gara si Covid. Mall tutup gara-gara si Covid. PSBB dibuka, ditutup, PSBB dibuka, ditutup, PSBB dibuka gara-gara si Covid. Ya. Suami istri ribut gara-gara si Covid. Salaki ngamuk, TV dibanting-banting gara-gara si Covid. Ustadz gak jadi ceramah gara-gara si Covid. Ibu-ibu gak bisa ngaji ke Majlis Taklim gara-gara si Covid. Si Covid disalahin semua sekarang. Dulu uyut saya cerita ujang ke lamun deket ka kiamat Ka'bah kosong. Moal aya nu tawaf. Eta besok bakal kiamat. Cek uyut. Ari ku abi ditinggali ayeuna, ku bapa ditinggali ayeuna, Ka'bah kosong kiamat henteu. Henteu. Di mana logika pemikiran kita? Jangan engke mah bakal ayat ajal cenah dina jidat teh aya kafaro kafir. Di dia surga, di dia neraka. Neraka gejlik salam dunya dipapai ku manehna. Nepi ka ayeuna teh mangihan. Aya enggak dajal ka Cibunian? Oh. Yang engke mah cenah matahari bakal terbit dari barat sampai sekarang terbit enggak? Henteu. Nu diomongkan ke Uyut itu sudah keluar semua sebetulnya. Terbit dari barat, orang Islam kiblatnya ke barat. Dulu makan comro, sekarang Kentucky Fried. Kentucky Panta. Dulu makan misro, sekarang makan don. Nah, dulu tertut ketek, sekarang pakai yuken si mai ketek. Kamu dapat lihat ketek saya. Ini tuh aki-aki itu di kota itu di kampung yuken si the best. Tuh beli
beli baju mesti kan dulu. Aku nusa di Paris itu atuh. Udah manehna mah tuh bersih, kulit lagi bening. Ari manehna loba borokna. Aduh, aing mah ayeuna nih jangan. Udah dajal tuh udah ada. Bukan semata-mata di jetnya ada kafara. Orang sekarang yang mengingkari Tuhan, mengingkari kebenaran, mengingkari hak itu sudah kafir. Nggak perlu dajal datang. Betul kan? Katanya ciri kiamatnya akan dabatul ardi, binatang melata yang ke seluruh muka bumi bakal ngecap kafir, siap kafir. Sampai sekarang lo ayam mah cecak di dinding, cecak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor lalu, nah, jadi gak ngantuk lagi dia. Gak ada, jangan-jangan COVID ini mana aja, jangan-jangan COVID ini Pak, yang ke seluruh dunia. Jangankan Mekah, Yahudi juga kena. Jangankan Yahudi pemimpinnya, pemimpin Amerika yang superpower juga kena. Gak ada yang kena semua. Jangan-jangan ini dabatul ardi kata Nabi. Iya sudah ada semua. Orang-orang memperebutkan kebenaran yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Pengikut Syiah, pengikut PU. Sekarang tuh membela golongannya, bukan membela secara umum yang benar. Akhirnya kebenaran tidak ada. Inilah zaman sekarang. Maka kalau kembali kepada kehidupan rumah tangga berat. Tapi kalau sudah dikuatkan sama tauhid, insya Allah kuat. Maka kembali kepada hak suami memberi nafkah, ya. Melayani istri, memberikan rumah, mengurus anak, menyekolahkan anak, itu kewajiban suami. Istri taat sama suami, jaga kehormatan, membahagiakan suami, jaga anak, jaga harta. Inilah hak dari istri untuk suami kepada istri. Insya Allah kalau rumah tangga sudah tahu hak dan kewajiban, maka rumah tangga itu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau rumah tangga dasarnya insya Allah iman, maka akan kuat dengan gelombang ujian. Maka kesimpulan, binalah rumah tangga hijiku iman, ya, sehingga dasar ibadah apapun warnanya insya Allah ikhlas karena Allah. Yang kedua, hiasilah rumah tangga dengan ketaatan kepada Allah. Salat wajibnya, salat sunnahnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yang ketiga, binalah rumah tangga dengan akhlak yang terpuji, panggil memanggil dengan istri yang santun, tidak menjatuhkan nama suami, tidak menjatuhkan nama istri, jaga wibawa suami, jaga wibawa istri. Secantik apapun istri kalau sudah jadi istri kita. Setampan apapun suami kalau sudah suami, itu adalah suami kita. Sejelek apapun, seburuk apapun, kalau sudah suami istri, itu adalah suami kita. Yang terakhir, binalah rumah tangga dengan musyawarah. Kalau ada apa-apa musyawarahkan. Jangan main tuduh, kamu salah. Akhirnya piring melayang, teko melayang, gelas melayang, tabok pipinya. Akhirnya rumah tangga cekcok. Kenapa? Karena tidak dimusyawarahkan dengan cara yang baik. Ajak orang tua, ngajak ajengan, ajak guru, ajak orang yang dituakan. Jangan ngajak orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena tidak menyelesaikan rumah tangga. Neng, siapa tadi? Aprilia, ya, sama Ahmad Rifai. Orang simpulkan, anu dijabarkan dina malam ieu, ya. Kuatkan tauhid, laksanakan hubungan suami istri seperti tadi yang dijelaskan, ada sunnah Nabi, ya. Aku tina genep teh hiji dilaksanakan wudu wungkul atuh patunya. Anu genep lila mah hese ada geus tak kuat atuh cenah si ustaz di kumaha ada itu mungkin milik abi mungkin di hese-hesekeun lain hese ilmu ya teh. Ya hiji atuh dilaksanakan dan doa jangan lupa. Gitu ya. Kemudian hak istri, hak suami, kewajiban istri yang tadi dijelaskan. Kemudian binalah rumah tangga dengan iman, ikhlas, ibadah, akhlak mulia, dan binalah rumah tangga dengan musyawarah. Insyaallah rumah tangga inilah yang akan menjadikan sakinah, mawaddah,
Sekali lagi deh, sakinah, mawadah, warahmah. Terakhir, sakinah, mawadah, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, ya Rabbana, sinarilah hati kami dengan sinar petunjuk-Mu. Cintakan di hati kami keimanan dan ketakwaan. Bencikan di hati kami kemusyrikan, kemunafikan dan kekufuran. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kesabaran, kekuatan buat Ginda Aprilia di dalam ujian yang dihadapi saat ini. Dan kembangkan rasa bahagia menjadi nilai syukur karena putrinya telah melaksanakan sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, untuk ibundanya yang telah wafat di alam kuburnya, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dihindarkan daripada siksa kubur, dan masukkan ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan bagi kedua mempelai yang telah melaksanakan perintah-Mu dan sunnah Rasul-Mu, jadikan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, dihiasi dengan rezeki yang barokah, keturunan yang soleh dan solehah, dihindarkan dari segala mara bahaya, dan sampaikan rumah tangga untuk fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Mengaturkan